Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dengan demikian kita terus dapat bekerja dan berkarya sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Masih dalam rangka beribadah di rumah saja, di rumah masing-masing. Saya akan membantu Bapak Ibu untuk mendalami sebuah perikop dalam rangka pemahaman Alkitab kita di Minggu Paskah yang keempat ini. Minggu Paskah yang keempat ini, sebelum kita melaksanakan pendalaman Alkitab, saya undang kita untuk bernyanyi bersama ya. Sampai kapan engkau mengeluh ya. Mari kita naikkan pujian ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita untuk bersama-sama berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terpuji nama-Mu atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Tiba saatnya bagi kami untuk melaksanakan pembelajaran Alkitab kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami juga Tuhan untuk mau menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-15. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-15. Saya bacakan untuk kita sekalian, demikianlah firman. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran yang tersampaikan melalui kisah pelayanan Stefanus. Stefanus, menurut keterangan pada pasal yang ke-6, adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin. Ya, di situ ada isu-isu ketidakadilan, diskriminasi etnis ya. Dari ketika para murid sudah makin bertambah jumlahnya sebagai persekutuan gereja mula-mula, lalu kemudian terjadi ketimpangan pelayanan dan kemudian para rasul memutuskan untuk menambah tenaga ya. Di situ terpilihlah para pelayan yang baru, ada 7 orang dan salah satunya adalah Stefanus. Stefanus dikisahkan di pasal 6 dan pasal 7 ini sebagai sosok yang sangat luar biasa, karena sebenarnya dia adalah martir pertama gereja ya. Martir pertama gereja ketika gereja terbentuk menjadi sebuah persekutuan terorganisir. Martir pertama adalah Stefanus. Martir itu orang yang mati di jalan Tuhan ya, di mana dia mati karena mempertahankan kebenaran yang dia yakini terkait dengan imannya ya. Kalau kita melihat kisahnya dia di sini, Stefanus ini meninggal pada akhirnya dirajam oleh orang-orang Yahudi ya, setelah diadili. Singkat cerita pokoknya dia itu difitnah, sudah menjelek-jelekkan bait Allah, menghina bait Allah dan hukum Taurat. Kemudian dia ditangkap, diserahkan ke mahkamah agama. Di mahkamah agama tuduhan disampaikan, dikatakan bahwa orang ini terus-terus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat ya. Ayat yang 13 ya. Kemudian mahkamah agama seperti sebagaimananya peradilan ya, Stefanus disuruh apakah itu benar kan gitu. Stefanus menyampaikan, yang disampaikan Stefanus bukan soal benar dan salah. Stefanus menyampaikan apa yang biasanya dia sampaikan ketika dia melayani jemaatnya. Dia sampaikan
kebenaran yang dia ketahui, yang dia pahami dari perjanjian lama, dari kitab suci, dari Alkitab ya, sampaikan. Dan kebenaran itu rupanya menohok para mahkamah agama di sana pada saat itu dan membuat mereka hatinya sakit, katanya di situ seperti tertusuk ya, pada ayatnya yang ke-54 sampai 60. Bapak Ibu bisa lihat nanti ya. Di mahkamah agama merasa tertohok oleh khotbah yang disampaikan oleh Stefanus. Apa sih isi khotbahnya? Isi khotbahnya apakah Stefanus menuding-nuding mahkamah agama? Enggak. Isi khotbah Stefanus itu adalah kebenaran yang tidak di-framing, gitu ya. Kebenaran tidak di-framing. Tidak di-framing maksudnya adalah Stefanus bukan orang yang kutip-kutip Alkitab untuk nyerang orang lain, enggak. Enggak. Stefanus hanya menyatakan bahwa kebenaran itu A, maka kemudian mahkamah agama hatinya tertusuk. Apa yang disampaikan oleh Stefanus? Kesimpulannya adalah Stefanus menyampaikan bahwa sejak dari zaman Abraham hingga Yosua, para penyambung lidah Tuhan, para nabi itu selalu, para utusan Tuhan itu selalu ditolak oleh para pemimpin agama, oleh para pemangku-pemangku jabatan, dan pada akhirnya penolakan itu berlabuh pada penghukuman Tuhan. Penghukuman Tuhan yang harusnya membuat umat Israel bertobat. Ya, berakhirnya bertobat terus jatuh lagi dalam dosa, hukum lagi, bertobat jatuh lagi dalam dosa. Ya. Mengapa mereka tersinggung? Kalau kita mengingat peristiwa ini kan belum lama dari kematiannya Tuhan Yesus gitu loh. Yesus kan dikenal sebagai utusan Allah yang menyampaikan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tapi apa yang terjadi pada Yesus? Ya difitnah, diseret ke dalam pengadilan yang tidak adil, syarat dengan kepentingan politis, dan pada akhirnya dihukum mati. Itulah yang bikin mereka tersinggung. Tapi apakah Stefanus menyatakan itu kepada orang-orang di mahkamah agama? Enggak, Stefanus enggak menyampaikan itu. Stefanus tidak menyampaikan itu sama sekali. Ya, mereka baper aja, mereka tersinggung sendiri. Mengapa? Karena firman itu berdiri sendiri. Ya, firman itu, kebenaran itu berangkat dan menyerang setiap orang yang melakukan dosa. Gitu loh. Jadi saya kasih ibaratkan bahwa Stefanus itu bilang beginilah, dari zaman Alkitab, utusan Tuhan itu selalu selalu ditangkap, selalu diadili, dan selalu dibunuh, selalu ditolak oleh orang-orang yang duduk dalam jabatan-jabatan penting di bangsa Israel. Nah, sebagai pelaku pembunuhan Yesus, settingan politik yang akhirnya membuat Yesus mati, tersinggung dong, kan gitu. Maka kemudian mereka seret si Stefanus, dilempari batu sampai mati. Kita lihat kemahakuasaan Allah melalui firman. Maka kemudian apa yang bisa kita pelajari dari sosok Stefanus? Yang pertama, jangan jadikan firman itu alat untuk membenarkan sikap kita atau untuk menyerang orang lain. Stefanus dalam pembelaannya tidak menjadikan firman itu sebagai alat. Firman itu dia sampaikan secara polos, tanpa framing. Firman itu dia sampaikan secara murni. Tidak ada serangan-serangan yang dia ditujukan kepada mahkamah agama. Maka jelas tidak dibenarkan kita pun menggunakan firman untuk menyerang orang lain.
nggak dibenarkan. Saya udah ajarkan bahwa firman itu dipakai untuk diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, lalu diri sendiri inilah yang berdampak membawa kebaikan bagi sesama. Jadi jangan firmannya kita paksakan kepada orang, kita jadikan alat untuk mengukur orang lain gitu ya. Enggak. Firman itu dipakai ke diri sendiri, ukur diri sendiri, perbaiki diri sendiri, didik diri sendiri dengan firman. Ketika diri sendiri itu perlahan menjadi baik, dampaknya akan baik bagi manusia yang lain, kan gitu. Itu yang pertama, kita belajar dari Stefanus. Yang kedua, kita belajar bahwa sebenarnya firman itu tanpa di framing, tanpa kita sengaja kita atur-atur, itu pasti bisa menyinggung dan pasti menyinggung setiap manusia, karena semua manusia berdosa. Misalnya ketika ada seorang pengkhotbah mengkhotbahkan, setiap orang yang munafik harus bertobat sebab Yesus tidak suka orang-orang yang munafik. Nah, lalu apa yang terjadi? Si pengkhotbah tidak menyebut pekerjaan secara spesifik, tidak menyebut nama orang secara spesifik, tidak menyebut suatu etnis, satu kelompok, satu suku, satu agama, satu golongan tertentu. Si pengkhotbah hanya menyatakan bahwa Yesus tidak suka orang munafik, maka orang munafik harus bertobat. Kalau tidak, ya upahnya pasti tidak ada di sorga, kan begitu. Nah, Yesus sangat benci orang munafik, itu benar ada di dalam Alkitab. Tapi yakinlah bahwa orang-orang yang mendengar firman itu dan mencoba melihat ke dalam dirinya, firman itu kemudian masuk ke dalam hatinya, akan berubah menjadi cermin untuk dia berkaca. Rupanya saya munafik. Nah, firman itu kemudian menyatakan firman itu menyatakan dalam dirinya sebuah kebenaran yang kemudian menjadi ukuran bagi diri orang tersebut. Oh, ternyata saya pernah munafik ketika saya A, ketika saya B, waktu saya A, waktu saya B. Lalu kemudian ada perasaan gak enak, itu pasti namanya tersinggung, ya gak enak kan. Tapi kemudian sikap yang berikutnya adalah pilihan kita. Apakah kita akan seperti Mahkamah Agama atau enggak? Mahkamah Agama ketika hatinya tertusuk, apa yang terjadi? Kan? Marah, dia seret orang yang menyatakan kebenaran itu, dia lempari dengan batu. Orang Kristen seharusnya tidak begitu. Ketika hatinya tertusuk oleh firman, lalu kemudian firman itu berubah menjadi cermin dalam hidupnya untuk mengukur dirinya, sudah baik belum saya, kan gitu dah. Nah, maka seharusnya kita melihatnya sebagai motivasi, peringatan untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena firman itu memang pedang bermata dua. Pedang bermata dua itu artinya apa? Nah, dalam Alkitab pedang bermata dua itu punya arti firman itu tajam dan dia sanggup membelah jiwa dan hati yang tersembunyi sekalipun. Maka nggak bisa dibohongin firman itu, gitu. Kalau kita berdosa bersalah, pasti kita kesel ketika dengar firman. Pasti kita merasa tersinggung ketika kita dengar firman. Karena firman itu menyatakan kebenaran yang mengungkapkan kesalahan kita pada akhirnya. Nah, oleh karena itu kita juga diajari itu bagian yang kedua ini untuk mau menerima firman sebagai cermin dalam diri kita untuk mengukur diri kita. Sudahkah saya baik dalam hal itu? Sudahkah saya mengerjakan hal itu?
Kalau belum, maka saya harus belajar untuk memulainya. Nah itu. Jadi dua hal itu yang menjadi pelajaran kita pada PA hari ini melalui kisah Stefanus dan pelayanannya. Yang pertama, jangan jadikan firman itu alat untuk menghakimi orang. Ya, ketika kita menyampaikan kebenaran firman, biarlah dia berdiri sendiri tanpa harus kita framing untuk menyakiti orang lain. Kamu berdosa, kamu salah. Nih, lihat Alkitab bilang begini. Enggak seperti itu. Stefanus tidak seperti itu. Ya. Dan yang kedua, berilah diri untuk dibenahi oleh firman. Firman itu merasuk sampai ke bagian yang terdalam dalam hati. Terima itu dan jadikan cermin untuk mengukur diri kita, dan perbaikilah diri kita, belajarlah untuk lebih baik lagi dalam mengerjakan firman itu. Begitu PA kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa firman-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami belajar akan kebenaran yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Engkau berikan kami hati yang mau menerima firman, hati yang mau ditegur oleh kebenaran, hati dan hidup yang mau belajar untuk senantiasa memperbaiki diri, untuk senantiasa mengerjakan firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.